topik ada membahas mengenai eksklusi gender dan pembangunan. Ini diambil dari materi PPT terkait feminisme dan teori post-feminis yang sudah disusun dan dipresentasikan oleh mahasiswa S2 STF Driarkara, Saudari Dewi Pramesti Kusumaningrum, Saudari Irene Hartanto, dan Saudari Monica di semester Gasal 2020-2021 dalam kuliah masyarakat dan perubahan sosial. Kalau kita membahas mengenai gender dan eksklusi sosial, maka kita harus membahas mengenai feminisme. Karena feminisme ini adalah sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada perempuan. Feminisme ini ada macam-macam. Feminisme psikoanalisis, postmodern, liberal, radikal, marxis dan sosialis, multikultural, dan eksistensialis. Kata feminisme itu sendiri dilontarkan pertama kali oleh Charles Fourier tahun 1837, dan feminisme ini membahas persoalan perempuan dengan dua cara. Yang pertama, titik tolaknya adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Yang kedua, melihat dunia secara khusus dari sudut pandang perempuan. Persoalan mendasar mengenai teori feminis ini bertolak dari beberapa pertanyaan sederhana. Pertama, bagaimana dengan perempuan? Kedua, mengapa semua kondisi yang kurang menguntungkan dapat terjadi pada perempuan? Bagaimana kita dapat mengubah dan memperbaiki dunia sosial untuk dapat membuatnya menjadi tempat yang lebih adil bagi perempuan? Pertanyaan yang keempat, bagaimana dengan perbedaan di antara perempuan itu sendiri? Prinsip dasar feminisme itu ada 5. Yang pertama, memperjuangkan kesetaraan dalam konteks relasi gender, memperluas pilihan individual bagi setiap perempuan, menghapus stratifikasi gender, stratifikasi sosial berbasis gender yang ada dalam setiap masyarakat, mengakhiri kekerasan seksual yang korbannya sebagian besar adalah kaum perempuan, dan mendukung kebebasan seksual dalam konteks relasi gender, khususnya kaum perempuan. Kalau kita membahas mengenai pembangunan dengan eksklusi sosial berbasis gender, maka kita perlu membahas mengenai teori gender dalam konteks makrososial pada level analisa makro. Kita mengetahui bahwa relasi gender itu adalah membahas mengenai relasi antara laki-laki dengan perempuan dengan menggunakan perspektif sosial yang dikonstruksikan secara sosial. Bagaimana relasi gender itu dikonstruksikan secara sosial kultural dalam setiap masyarakat di dunia ini. Teori gender mengenai level makrososial ini, kalau kita mau membahas pembangunan dengan eksklusi sosial berbasiskan gender, itu mencoba menjawab pertanyaan terkait bagaimana dengan perempuan. Mencoba menerangkan stratifikasi masyarakat berbasis gender yang dianggap merugikan perempuan secara universal, dilihat dari sudut kesejajaran struktur segitiga, yaitu antara rumah tangga, ekonomi, dan kebutuhan dalam proses sistem sosial. Nah, teori-teori feminis yang membahas mengenai relasi gender ini ada beberapa tipenya, berbasiskan pertanyaan apa peran perempuan. Ya.
Pertama, bahwa posisi dan pengalaman perempuan berbeda dari yang dialami laki-laki dalam suatu situasi. Kedua, posisi perempuan dalam banyak situasi tidak hanya berbeda tapi tidak setara dibanding laki-laki. Ketiga, situasi perempuan harus dapat dipahami dan dilihat dari sudut hubungan relasi kekuasaan langsung antara laki-laki dengan perempuan, di mana kaum perempuan pada umumnya dikekang, disubordinasi, ditindas, dibentuk, dan digunakan oleh kaum laki-laki. Keempat, perempuan mengalami pembedaan, ketimpangan, dan penindasan berdasarkan posisi kaum perempuan pada susunan stratifikasi sosial di dalam suatu masyarakat. Nah, ini variasi mendasar mengenai teori feminis. Ini dikutip dari buku teori-teori sociological theory dari George Ritzer dan Goodman. Ya. Khususnya membahas mengenai feminisme dan teori-teori sosiologi. Nah, variasi mendasar teori feminis itu menjawab pertanyaan deskriptif. Apa peran perempuan? Sedangkan perbedaan dalam teori menjawab pertanyaan yang menjelaskan mengapa situasi perempuan seperti itu. Nah, kalau menjawab pertanyaan deskriptif apa perempuan, peran perempuan, posisi perempuan dan pengalamannya di dalam kebanyakan situasi berbeda dengan laki-laki. Jadi ada perbedaan gender. Dan ini pandangan yang dianut oleh feminisme kultural, feminis eksistensial, dan fenomenologis. Ya. Kemudian pertanyaan apa peran perempuan? Posisi perempuan di kebanyakan situasi tidak hanya berbeda tapi menjadi kurang beruntung atau tidak setara dengan laki-laki. Ini disebut dengan ketimpangan gender. Ini adalah kajian feminis liberal. Kemudian perempuan ditindas tidak hanya dibedakan atau tidak setara tapi secara aktif dikekang, disubordinasikan, dibentuk dan digunakan, juga disalahgunakan oleh laki-laki. Nah, ini seringkali disebut adanya penindasan gender, feminis psikoanalisis dan feminis radikal. Kemudian pengalaman perempuan tentang pembedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan menurut posisi sosial. Ini disebut penindasan struktural. Ini kajian feminis sosialis dan juga kajian yang paling mutakhir terkini yaitu teori-teori interseksionalitas. Jadi kalau kita membahas pembangunan dengan eksklusi sosial berbasis gender, maka kita bisa melihat bahwa proses pembangunan itu karena berbasiskan juga pandangan-pandangan yang terkait dengan pembedaan gender, ketimpangan gender, penindasan gender, bahkan penindasan struktural, kita perlu cermat dan hati-hati dan waspada terhadap berbagai program pembangunan yang pada dasarnya mengeksklusikan peran perempuan khususnya. Nah, kita bisa melihat ada beberapa strategi pembangunan yang mencoba memasukkan peran perempuan, menginklusikan peran perempuan dalam proses pembangunan. Seperti WID, Women in Development, yaitu memasukkan peran perempuan dalam ranah khususnya ekonomi dan kesejahteraan sosial. Itulah Women in Development. Kemudian ada strategi Women and Development, WAD, yaitu strategi pembangunan yang mencoba menginklusikan perempuan bukan hanya sebatas dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, tetapi juga menginklusikan peran perempuan dalam konteks kepentingan-kepentingan strategis perempuan
bukan hanya kepentingan-kepentingan yang sifatnya domestik, tetapi kepentingan strategis dalam konteks meningkatkan pendidikan kritis kaum perempuan, meningkatkan wawasan perempuan, dan sebagainya. Sedangkan Gender and Development, strategi pembangunan GAD, itu maksudnya untuk mencoba memperjuangkan bagaimana peran perempuan di dalam proses pembangunan yang sifatnya sepenuhnya setara dengan laki-laki secara struktural dan juga secara kultural. Jadi tidak ada lagi batasan yang mengkotak-kotakan perempuan secara domestik dalam konteks ranah domestik dan dalam konteks kepentingan singkat perempuan, tapi juga usaha merubah struktur masyarakat yang memang mengeksklusikan perempuan di dalam, termasuk di dalam proses pembangunan. Itulah kira-kira terkait topik mengenai pembangunan dan eksklusi sosial berbasiskan gender. Terima kasih.